Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kisah tentang Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa. Pada suatu ketika, ada seorang pembesar yang bernama Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki. Beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat, India. Dari mereka Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan penduduk pribumi yang berada di sekitar kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam, baik di Afrika Utara atau di Timur Tengah, yang isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah, mempunyai keistimewaan untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama yang berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Dan dari ulama itu ada 9 ulama yang telah dikirim oleh Sultan Muhammad I. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Turki. Yang kedua Maulana Ishaq yang berasal dari Rusia Selatan atau Samarkandi. Dan yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro yang berasal dari Mesir. Dan yang keempat Maulana Muhammad Al-Maghrobi berasal dari Maroko. Dan yang kelima yakni Maulana Malik Israel yang berasal dari Turki. Dan yang keenam Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran. Dan yang ketujuh Maulana Hasanuddin yang berasal dari Palestina. Dan yang kedelapan Maulana Alayuddin juga berasal dari Palestina. Dan yang terakhir adalah Syekh Subakir yang berasal dari Persia, Iran. Maka pada tahun 1404 Masehi, para ulama atau rombongan dari 9 ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Dan di antara para ulama yang berilmu tinggi yakni bernama Syekh Subakir. Ia dikenal sebagai pakar ru'ya, penakluk dan pengusir jin yang mengganggu manusia. Karena pada waktu itu Pulau Jawa sangat angker. Pulau Jawa dihuni oleh bangsa makhluk halus, di antaranya berupa jin, berupa banaspati, berupa kuntil anak, dan masih banyak lagi sejenisnya. Maka setelah Syekh Subakir tiba di Pulau Jawa, beliau sebagai orang yang waskita, ia tahu bahwa pusat segala bangsa lelembut yang ada di Gunung Tidar, maka ia langsung menuju ke gunung paling angker. Dengan membawa batu hitam yang sudah diru'yat, ia mengelilingi gunung itu. Batu dipasang merata di segala penjuru. Kegiatan ini oleh orang Jawa dinamakan memberi tumbal. Di samping itu, Syekh Subakir juga memprediksi tentang kejadian di masa yang akan datang mengenai raja-raja penguasa tanah Jawa
hingga nanti saat tenggelamnya Pulau Jawa. Mengapa Pulau Jawa tenggelam? Konon hal ini untuk menyelamatkan umat Islam di Pulau Jawa. Karena Dajjal nantinya mampu menghidupkan orang mati yang akan dijadikan pengikutnya, yakni menjadi orang kafir. Jika Pulau Jawa ditenggelamkan, maka sang Dajjal tidak mampu melihat penghuni Pulau Jawa karena Pulau Jawa sudah rata dengan lautan. Mengenai ramalan raja-raja Pulau Jawa dan situasi penduduk Pulau Jawa yang disampaikan oleh Syekh Subakir sama dengan ramalan, hampir sama dengan ramalan Jayabaya yang sesungguhnya ditulis oleh Sunan Giri. Dan ketika Syekh Subakir berada di tanah Jawa, beliau juga bergelar Aji Saka. Beliau juga termasuk keturunan dari cicit sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Salman Al-Farisi. Di samping sebagai penumbal tanah Jawa, Syekh Subakir berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Magelang, Jawa Tengah, yang akan dijadikan Gunung Tidar sebagai pusat pesantrennya. Dan akhirnya pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Dan selanjutnya posisi Syekh Subakir digantikan oleh muridnya, yakni Sunan Kalijaga. Syekh Subakir meninggal di Persia, Iran, sedangkan yang ada di Indonesia dan yang diziarahi oleh masyarakat adalah situs-situsnya. Demikianlah sedikit kisah tentang Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa. Dan jangan lupa subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.